Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang penting bagi kita semua tanpa terkecuali terkait mengenai cara menghindarkan diri kita dan selamat dari fitnah-fitnah. Dan sebagaimana kita tahu bahwasanya fitnah sangatlah banyak berada di sekitar kita yang terus bertambah-tambah. Terutama dengan adanya medsos, ya maka fitnah semakin terlihat, ya. Yang kita tahu fitnah kembali kepada dua, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Yang dahulunya fitnah-fitnah tersebut tersembunyi atau nampak malu-malu, tapi sekarang terungkap, tersebar dengan begitu mudahnya. Setiap orang boleh dan bisa mengakses fitnah tersebut yang dia kehendaki. Apalagi jika HP-nya masih ada kuota, ya. Kalau kuotanya habis, pintu fitnah tertutup. Oleh karenanya, kalau dahulu orang ingin selamat dari fitnah, maka dia berdiam dalam rumahnya, dia akan selamat. Kalau sekarang selama kuota masih ada, maka pintu fitnah terbuka selebar-lebarnya. Ini menjadikan kita semakin waspada. Dan kita tahu fitnah di zaman yang semakin jauh dari zaman nubuwah semakin parah. Semakin parah. Sebagian dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan wa inna ummatakum ja'alallahu afiyataha fi awwaliha. Sungguhnya umat kalian ini itu umat Islam, Allah berikan keselamatan di akhirnya. Kemudian wa inna akhiraha yusibuha bala'un wa umurun tungkirunaha. Dan bagian akhir dari umat ini akan ditimpa dengan bala dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Semakin jauh dari zaman kenabian, semakin fitnah semakin banyak variannya, semakin banyak inovasi dalam penyebaran fitnah baik syahwat maupun syubhat yang tidak pernah terlihat pada umat-umat terdahulu. Dan Rasulullah SAW bersabda, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang suatu zaman kecuali yang setelahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Artinya semakin jauh dari zaman kenabian, maka berkah semakin berkurang, ilmu semakin berkurang, ketakwaan semakin berkurang. Mungkin ilmu tersebar, tapi ternyata takwa hanya di lisan, tidak masuk ke dalam hati, dan amalan juga semakin jauh. Ini kenyataan yang kita lihat, ya. Oleh karenanya ini semakin buat kita harus benar-benar serius mempelajari hal-hal yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah. Perkara berikutnya ditinjau dari banyak orang yang berguguran yang ada terlihat di sekitar kita atau kita sendiri yang gugur ketika berhadapan dengan fitnah-fitnah tersebut. Betapa banyak orang yang dahulunya pikirannya orientasi selalu akhirat, mungkin pikirannya zuhud, sekarang tidak. Sekarang dengan tenggelam dalam fitnah, akhirnya pikirannya duniawi dan duniawi. Betapa banyak ibu-ibu yang dahulunya pikirannya gimana mendidik anak supaya bisa agamis, ya, bagaimana bisa berpikiran tentang akhirat, sekarang mulai duniawi, ya. Maunya ke mall, maunya branded, ya. Membangkang suami, disuruh ke utara marah ke selatan, suruh ke masjid marah ke mall. Ini terjadi karena salah pergaulan. Betapa banyak orang yang kita kenal dia dulu tulus dalam berdakwah, kemudian sekarang sibuk dengan popularitas, sibuk bikin konten, tiap hari pamer amal soleh, tiap hari bikin konten. Dan itu terjadi. Betapa banyak orang yang kita sangka dia jauh dari fitnah wanita, ternyata kedapatan chattingan sama akhwat.
terkadang sama istri orang. Dan itu terjadi. Dan kita pun menyadari kita pun sangat lemah. Terkadang kalau kita evaluasi diri, kita muhasabah, kita dapat dulu saya begini kok saya sekarang begini. Maka dengan bergugurannya banyak orang yang dulunya istiqamah, berjatuhan satu demi satu, menunjukkan fitnah ini bukan fitnah sembarangan ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan dari mana sebagian perkataan salaf, bagaimana kau tahu kau terfitnah? Di antara cirinya bukan umum tapi di antara cirinya kau dapati dulu perkara kau ingkari sekarang kau lakukan. Dulu kau mengharamkan, sekarang kau menghalalkan. Berarti ada sesuatu yang telah menimpa hatimu sehingga kau mulai memilih pendapat yang sesuai dengan hawa nafsumu. Yang dulu kau mengharamkan, sekarang kau menghalalkan. Dan itu juga terjadi. Ya. Karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keselamatan dari fitnah adalah segalanya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang fitnah. Tapi fitnah secara bahasa ya, dikatakan oleh orang Arab fatantu dzahaba wal fiddah 'alan nar. Kami membakar atau aku membakar emas dan perak di atas api. Maksud dari fitnah itu membakar untuk membersihkan emas dan perak dari kotorannya atau untuk menguji keaslian emas dan perak tersebut atau kepalsuannya. Caranya dibakar di atas api sehingga kelihatan mana aslinya mana buruknya. Oleh karenanya fitnah ada yang mengatakan asal bahasa maknanya artinya membakar. Artinya membakar. Dan ini juga disebutkan dalam Al-Quran fitnah artinya membakar. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Yaumahum 'alan nari yuftanun. Mereka yaitu orang kafir pada hari kiamat kelak 'alan nari, mereka di atas api, yuftanun, dibakar. Dibakar, yaitu disiksa pada neraka jahanam pada hari kiamat kelak. Demikian juga dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kisah ashabul ukhdud, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sungguhnya orang-orang yang memfitnah kaum mukminin kaum mukminat, maksudnya memfitnah, membakari mereka. Ketika mereka bertahan dengan tauhid dan tidak mau berbuat syirik, maka mereka pun dibakar hidup-hidup. Allah menggunakan kata fitnah. Ini asalnya membakar. Kemudian fitnah dibawakan dalam itlaq yang lain, makna yang lain, dan itu ada hubungannya dengan membakar, itu ikhtibar, itu ujian. Karena menguji emas dan perak di atas api untuk diketahui mana asli mana palsu. Dan ini juga dalam Al-Quran disebutkan. Seperti Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Dan kami akan menguji kalian ya dengan kebaikan maupun keburukan, fitnah sebagai ujian. Jadi fitnah itu artinya apa? Ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan untuk mengetahui hasil ujian kalian. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah orang-orang akan dibiarkan mengucapkan kami beriman wa hum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji? Yuftanun maksudnya diuji. Oleh karenanya fitnah artinya ujian. Untuk apa? Wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, agar Allah benar-benar mengetahui mana yang ketika diuji imannya jujur, benar, dan mana yang imannya palsu. Jadi fitnah artinya juga ujian. Kemudian di antara makna fitnah adalah yaitu hasil dari ujian tersebut. Sebagian orang terfitnah maksudnya terjerumus dalam kemaksiatan. Makanya Allah menamakan syirik juga dengan fitnah. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Bahwasanya fitnah itu lebih berat daripada pembunuhan, yaitu kekufuran, kesyirikan lebih berat daripada pembunuhan. Bukan fitnah tuduhan ya. Banyak orang salah terjemahkan ayat ini. Katanya wal fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah itu lebih buruk daripada pembunuhan. Padahal bukan fitnah, tapi apa? Fitnah. Dan fitnah maksudnya di sini adalah syirik, bukan tuduh sembarangan. Ya, syirik lebih berat daripada pembunuhan. Kita tahu dosa kekufuran lebih berat daripada dosa pembunuhan. Seperti juga Allah berfirman,
wal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Dan waspadalah orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka akan tertimpa dengan fitnah. Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan syirik, ada yang mengatakan kufur. Kalau orang terbiasa menyelisihi sabda-sabda Nabi, maka mungkin dia terjerumus dalam bid'ah, mungkin dia terjerumus dalam syirik, mungkin terjerumus dalam kekufuran atau kemaksiatan secara umum, ya. Oleh karenanya ini seputar makna-makna fitnah. Ya. Di antara makna fitnah adalah ketercampuran antara hak dan batil, sehingga tidak jelas mana hak mana batil. Ya. Dan ini banyak juga datang dalam hadis-hadis, ya. Seperti Rasulullah SAW bersabda, "Wataji'u fitanun," akan datang fitnah-fitnah. Ya. Bingung mana benar mana yang batil, sehingga orang terjerumus. Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lail muzlim. Bersegera kalian melakukan amal soleh sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita, yang sangat gelap, sehingga seorang tidak bisa melihat mana benar mana salah. Tapi ini mana-mana fitnah, dan kita bisa paham. Kita sebut kalau ada keburukan kita bilang ini fitnah, ini godaan, itu adalah fitnah. Makna ini makna yang benar. Taib. Adapun fitnah, model-model fitnah, maka para ulama membagi dua. Pertama, mereka sebut dengan fitnah khusus yang terkait dengan seseorang secara pribadi, dan ada fitnah yang umum, yaitu menimpa siapa saja. Yang menimpa siapa saja. Di antaranya seperti hadis Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Baina nahnu julusun 'inda Umar," ketika kami sedang duduk di sisi Umar, maka Umar bin Khattab berkata, "Ayyukum yahfadhu qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fitnah?" Siapa di antara kalian yang hafal sabda Nabi tentang fitnah? Qala, maka Hudzaifah berkata, "Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi." Fitnah seseorang terkait dengan anak istrinya, terkait hartanya, terkait anaknya, terkait tetangganya. Tukaffiruhas salatu was sadaqatu wal amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Maka fitnah-fitnah ini bisa digugurkan dengan salat, sedekah, amr bil ma'ruf dan nahyu 'anil munkar. Ini kata para ulama maksudnya fitnah khusus. Fitnah khusus maksudnya bagaimana? Yaitu seorang difitnah, diuji oleh Allah dengan istrinya, dengan anaknya, dengan hartanya, dengan tetangganya. Apakah dia bisa menunaikan hak mereka dengan baik? Apakah dia bisa membimbing, mengelola itu semua dengan baik? Betapa banyak orang akhirnya terjerumus dalam dosa gara-gara terfitnah dengan istrinya. Seperti apa contohnya? Dia terlalu sayang sama istrinya, akhirnya istrinya minta ini, minta anu, dia penuhi. Dia terlalu salung sama istrinya, akhirnya istrinya mengajari dia untuk durhaka sama orang tua, untuk pelit kepada kedua orang tua, dia turutin karena terlalu sayang sama istrinya. Sebaliknya, dia tidak membimbing istrinya, ya, mungkin dia tidak sayang sama istrinya, maka dia pun berdosa terkait dengan hak istrinya, mungkin dia rendahkan istrinya, mungkin dia tidak menunaikan hak istrinya. Jadi seorang terfitnah dengan istri, terfitnah dengan istri. Entah terlalu cinta, entah tidak cinta, entah tidak menunaikan haknya, entah terlalu berlebihan, intinya dia berdosa gara-gara istrinya. Ya. Demikian juga seorang bisa berdosa gara-gara anaknya terlalu cinta sama anaknya, ya. Akhirnya berlebihan sama anaknya. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-waladu mabkhalatun majbanatun." Ya. Anak itu bisa mendatangkan pelit dan bisa bikin jadi penakut. Seorang mungkin ingin berjihad, gara-gara ingat anaknya dia tidak jadi berjuang di jalan Allah. Seorang ingin bersedekah tapi ingat anaknya, anak saya belum saya bangunkan rumah, belum saya ini, akhirnya tidak jadi bersedekah. Anaknya bikin dia pelit. Dan betapa banyak orang terjerumus dalam maksiat gara-gara anaknya. Anaknya pingin beli ini, beli anu, akhirnya dia melakukan kemaksiatan, dia korupsi, dia ini supaya memenuhi keinginan anaknya. Makanya ketika Nabi Khadir menjelaskan kenapa dia disuruh Allah untuk membunuh anak yang ditemui oleh Nabi Khadir dan Nabi
Musa alaihi salam, Nabi Khadir berkata, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Adapun anak ini kedua orang tuanya mukmin, tapi aku khawatir anak ini karena terlalu dicintai oleh kedua orang tuanya akan menjerumuskan kedua orang tuanya kepada sifat tughyan. Tughyan itu berlebih-lebihan. Atau terjerumus dalam kekufuran gara-gara anaknya. Jadi anak punya juga pengaruh terhadap kedua orang tua sehingga orang tua bisa terfitnah, terjerumus dalam dosa gara-gara anaknya. Kemudian malihi, hartanya, apalagi harta, ya, bisa terjerumus membawa orang dalam berbagai macam dosa. Kemudian tetangga, ternyata tetangga adalah fitnah. Apakah seorang perhatian sama tetangganya, menunaikan hak tetangganya, apakah dia tidur dalam kondisi kenyang, tetangga dalam kondisi lapar. Orang seperti ini tidak beriman, berarti dia tidak bisa menunaikan hak tetangganya, cuek dengan tetangganya, maka dia berdosa. Nah, dosa-dosa ini kata Nabi SAW tukaffiruha as-sadaqah, as-salat wal amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Bisa gugur dosa-dosanya dengan ibadah salat, amr bil ma'ruf, an-nahyu 'anil munkar dan sedekah. Ini contoh disebut dengan fitnah khusus. Itu terkait dengan pribadi masing-masing. Dan ini juga fitnah luar biasa. Betapa banyak orang terfitnah gara-gara istrinya. Ada orang saking sayang sama istrinya, dia malah putuskan silaturahmi dengan saudara-saudaranya. Dia bikin perusahaan yang jadi direkturnya kakak istrinya, yang jadi bendaharanya adik istrinya, yang jadi apa lagi? Menjadi ini bagian keuangan, bagian pengadaan, bagian pengeluaran ponakan istrinya, kakak dia pribadi jadi satpam. Sehingga dia akhirnya itu perusahaan jadi milik siapa? Istri. Sehingga dia memutuskan silaturahmi dengan saudara-saudaranya sendiri. Itu banyak terjadi. Dia mau sedekah, mau beri hadiah kepada ibunya, mau kirim 10 juta, kata istrinya ngapain kasih mama 10 juta? Mama sudah tua. Nanti kalau mama kasih 10 juta, pasti mama juga kasih adik-adikmu. Ngapain? Kirim aja 200 ribu buat beli tempe. Akhirnya dia diajarin pelit oleh istrinya. Ini fitnah atau bukan? Itu fitnah, dia gugur gara-gara istrinya. Betapa dia sayang sama istrinya, lagi jalan di mall pengen beli tas branded, harganya 120 juta. Ayo Bi, beli dong Bi. Akhirnya dia beli. Buat apa 120 juta? Tas kecil. Emang bisa simpan mobil? Terfitnah. Uangnya dikeluarkan pada yang tidak perlu. Istrinya nangis-nangis, teman-teman semua pada pergi ke Eropa, ke Amsterdam, ke Paris, ke Roma. Ya sudah, tadinya mau ke Tasikmalaya, enggak jadi. Akhirnya duit habis untuk jalan-jalan ke sana, duit habis. Sana lihat maksiat, wanita terbuka aurat. Nanti dihisap oleh Allah, bingung. Terfitnah oleh apa? Istrinya. Sebaliknya ada orang Masya Allah menjadi soleh, dermawan gara-gara istri. Itu juga banyak. Maksudnya ini fitnah bukan fitnah sederhana, meskipun disebut dengan fitnah khasah, fitnah terkait dengan pribadi, tapi juga luar biasa, terkait istri, terkait anak, terkait tetangga, terkait harta. Dan ada fitnah yang umum, ya, fitnah yang umum, seperti dalam hadis misalnya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, "Bainama nahnu haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idz dzakaral fitnah." Ketika kami sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasulullah menjelaskan tentang fitnah. Jadi di antara kasih sayang Nabi kepada kita, kepada para sahabat, Rasul sebutkan tentang fitnah-fitnah dan bagaimana solusinya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan tentang fitnah yang umum. Kata Rasulullah SAW, "Idza ra'aitumun nasa qad marajat uhuduhum." Kalau kalian melihat orang-orang sudah tidak amanah, janji diselisihi, janji asal janji, marajat uhuduhum, tersebar, tidak ada yang amanah. Cari orang amanah susah. Cari orang jujur apa? Susah. Kemudian Rasulullah tekankan wa khaffat amanatuhum, dan amanah mereka menjadi ringan, itu tidak diperhatikan. Wa kanu hakadha wa syabbaka baina ashab, dan mereka seperti ini, bercampur mana yang benar, mana yang enggak benar, mana yang alul haq, mana yang alul batil, yaitu carut marut. Akan terjadi seperti itu. Maka kata Abdullah bin Amr bin As, "Faqumtu ilaihi faqultu," aku menuju Nabi, aku berkata, "Kaifa af'alu inda dzalik?" Apa yang harus saya lakukan kalau sudah seperti ini? Namanya apa? Fitnah umum, fitnah umum. Dan kita menghadapi dua fitnah, fitnah terkait pribadi kita
privasi kita. Dalam rumah ada fitnah. Seorang terkadang terfitnah dengan istrinya, seorang terkadang terfitnah dengan suaminya. Ya. Seorang wanita saking cintanya sama suaminya, akhirnya bermaksiat. Suaminya suruh begini, fitnah. Suami, istri, mertua terkadang fitnah. Itu juga luar biasa. Dan ada fitnah-fitnah umum yang juga tidak kalah beratnya. Maka ini contoh-contoh fitnah. Kita sebutkan itu tadi dari pembagian fitnah secara umum dan khusus. Maka fitnah ada umum, ada khusus. Adapun model-model fitnah, macam-macam fitnahnya banyak. Di antara fitnah yang disebutkan oleh Nabi SAW seperti fitnah harta. Fitnah harta. Rasulullah SAW bersabda, "Inna likulli ummatin fitnatan, wa fitnatu ummati al-mal." Atau kama qala Nabi SAW. Setiap umat ada fitnahnya. Dan fitnah umatku adalah harta. Adalah harta. Tapi fitnah banyak. Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan khusus harta? Sebenarnya mengatakan karena fitnah harta ini bisa mengantarkan kepada fitnah-fitnah yang lain. Bisa mengantar pada fitnah-fitnah yang lain. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Mal faqra akhsha alaikum. Walakin akhsha alaikum an tubsata lakumud dunya kama busitat." Atau antu basata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakathum. Bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian, tapi yang aku khawatirkan dibawakan dunia atas kalian, sehingga akhirnya kalian berlomba-lomba mengejar dunia tersebut sebagaimana umat-umat terdahulu yang dibawakan dunia bagi mereka juga berlomba-lomba terhadap dunia. Fatuhlikukum, akhirnya fitnah kekayaan tersebut, dunia tersebut membinasakan kalian kama ahlakathum, sebagaimana umat terdahulu juga binasa karena harta. Dan itu benar, ketika seorang sudah terfitnah dengan harta, dia bisa melakukan banyak kemaksiatan, dia bisa melakukan riswah, sogok menyogok, dia korupsi, dia berbohong, semua karena mengejar apa? Mengejar harta. Mengejar harta. Apalagi kemudian muncul perkataan sebagian orang, jangankan hal yang halal, yang haram aja zaman sekarang susah. Kita mau cari harta haram aja apa susah, apalagi yang halal. Ini perkataan buruk yang buat orang menggampangkan untuk mencari harta yang haram. Ya, haram aja susah, ya udah seakan-akan. Atau berdalil dengan kebanyakan manusia, yang semua orang juga riba, semua orang juga ini, semua orang juga bohong. Ngapain kita jujur-jujur? Kita kalau jujur bodoh, kita dimakan sama orang. Harus pintar dong, pintar bohong seperti mereka, ya sudah. Gara-gara harta semua orang ikut bohong. Ya. Semua orang ikut bohong. Sampai luar biasa kalau kita lihat transaksi. Ya. Sampai orang misalnya transaksi jualan, ya, kalau jual apa? Mangga manis, mangga manis, mangga manis. Beli sekilo ternyata asam. Loh kok asam? Kamu jangan bohongin saya, kamu sabar. Baru dibohongi sekilo, saya dibohongin segerobak. Sabar. Kamu kalau dibohongin jangan bohongin orang. Ya. Seperti orang-orang pekerja travel, buka travel, bintang 5 harga sekian, bintang ternyata di bulan Ramadan, di bulan Desember, high season, harga hotel naik. Ternyata mereka belum beli hotel. Akhirnya orang-orang pada berangkat dikasih hotel bukan bintang 5, bintang 7,5. Yang harusnya sekamar berdua jadi bertujuh, subhanallah. Ini terjadi luar biasa. Nanti kalau ditanya kenapa? Kita dibohongin oleh broker. Tapi kok dibohongin broker, kok kemudian membohongin tamu-tamu Allah? Fitnah. Dia tidak mau rugi, maunya yang rugi jamaah. Ini bohong atau bukan? Bohong. Kenapa ini bisa terjadi? Nekat bohong, nekat menzalimi. Dia pikir tidak ada hisab hari kiamat. Orang kalau jual jasa sama seperti jual barang. Kalau barang tidak sesuai ada hisabnya, zalim. Kalau jasa tidak sesuai juga sama. Sama buka sekolah, target pasti hafal 30 juz. Padahal sudah 2 tahun 1 juz doang. Ini jual jasa, jasa kebohongan. Ini kan semua karena harta. Jadi harta ini dikatakan kenapa disebut oleh Nabi wa inna
Wa inna fitnata ummati al-mal, dan fitnah umat kalau harta, padahal masih banyak fitnah yang lain, karena harta, kecintaan terhadap harta menjatuhkan kepada fitnah-fitnah yang lain. Kemudian di antara fitnah yang Rasulullah SAW sebutkan yang harus kita waspadai. Makanya gini, maksud saya gini, ikhwan, hidup ini kalau kita cari harta, kita harus latih diri kita untuk biasa yang halal. Ada syubhat? Enggak. Kenapa enggak? Saya enggak siap dihisap, udah kamu aja, saya enggak. Nanti Allah bukakan pintu harta yang lain. Tapi kalau kita gampangkan syubhat, masih ada syubhat, enggak apa-apa, syubhat kan belum haram kan? Syubhat kan. Padahal bisa jadi haram. Ketika kita menggampangkan, akhirnya semua dianggap gampang. Tapi kalau kita sejak awal sudah hati-hati, ini syubhat enggak. Dan subhanallah ini terkait bahkan masalah ibadah. Haji kemarin, haji. Orang pakai visa inilah, visa ini. Saya ditawarin, saya bilang saya tidak siap untuk dihisab. Haji, visa ziarah. Padahal visa ziarah dilarang untuk apa? Haji. Taib. Yang membolehkan pakai dalil banyak. Dalilnya ini, saya tidak siap. Kamu halal terserah kamu lah. Ini contoh saya, kita cari rezeki, kalaupun kita tidak usah yang syubhat-syubhat tinggalkan. InsyaAllah kalau kita berusaha meninggalkan yang syubhat, yang haram, Allah akan bukakan rezeki yang lain. Hasilnya sama saja. Mau dengan cara syubhat, dengan cara haram, dengan cara halal, rezekinya sama, tidak berubah. Yang dicatat malaikat itu juga. Tergantung kau pilih cara mana caranya, hasilnya sama. Mungkin kau terpedaya sekarang dengan cara haram, hasilnya banyak. Nanti juga nilainya sama seandainya kau tadi cari cara yang halal, sama hasilnya. Harus yakin akan hal itu sehingga kita tidak usah ragu-ragu meninggalkan syubhat maupun yang apa? Haram. Enggak usah. Saya punya kawan cerita, dia punya proyek sampai 1 triliun lebih. Cerita sama saya. Ada proyek, kemudian ketika dia menjalankan proyek, sebagian orang yang kemudian mensyaratkan dia agar dia juga mendapatkan saham. Jadi kamu boleh ambil proyek tapi saya juga dapat saham gini. Dikasih persyaratan. Proyek ratusan miliar. Teman saya cerita sama saya langsung. Ketika disuruh begitu, enak aja ini korupsi. Dia enggak mau. Akhirnya dia enggak mau proyeknya dikasih kepada kontraktor yang lain. Dia bilang ya enggak apa. Daripada saya makan haram. Menyogok pejabat, bantu korupsi. Ini dosa besar ya. Yang menyogok dan disogok di neraka. Akhirnya dia tidak ikut. Ternyata proyeknya dikasih ke yang lain. Dikasih yang lain, dikerjakan, ternyata tidak jalan karena dia ahlinya. Akhirnya dia dicari lagi. Dicari lagi dan tanpa ada korupsi sama sekali. Kalau rezeki tidak akan lari. Ya, jadi mau saya lihatlah, seorang harus yakin rezekinya mau cara haram, mau cara halal sama saja. Sama saja, hasilnya sama. Mau kau dapat sekarang banyak, kalau kau jujur misalnya kayaknya saya cuma untung 1 juta. Kalau saya bohong 100 juta, benar kau dapat 100 juta sekarang, tapi lama-lama habis. Kalau kau jujur mungkin 1 juta, tapi Allah kasih berkah, hasilnya sama. Hati-hati fitnah harta. Sampai ada kawan, ini cerita kawan ngobrol sama saya, dia keluar dari instansi ribawi. Setelah dia tahu hukumnya haram, dia keluar dari instansi ribawi. Setelah keluar dari instansi ribawi, kemudian dia kerja. Allah uji, dia jualan kue ini enggak laku, sales ini enggak laku. Tabungannya mulai habis. Enggak laku. Di saat-saat dia lagi down, lagi jatuh, tahu-tahu bosnya yang dulu telepon lagi. Karena dulu kerjaan dia bagus. Kembalilah ke instansi ribawi kami. Gaji saya naikkan, Masya Allah. Jabatan saya naikkan, gaji saya naikkan. Dia goyang ketika itu. Dia bilang sama istrinya, istriku, gimana ini? Terima enggak ini? Kan haram. Enggak, ini kayaknya darurat, enggak apa-apa. Dia bilang gitu. Ini kayaknya darurat. Kalau riba darurat enggak apa-apa. Istrinya juga goyang. Iya, coba tanya Ustadz dulu. Mungkin boleh. Subhanallah. Goyang dia. Tapi alhamdulillah dia tanya sama Ustadz teman saya.
Akhirnya Ustaz bilang, kamu dosa riba apa? Ya, dosa riba seperti, salah satu pintu riba seperti mendatangi ibunya. Coba ulang. Dosa riba diantaranya mendatangi seperti mendatangi apa? Menggauli ibunya. Kamu nggak ngerti kata Ustaz. Kamu tahu nggak artinya hadis itu? Kamu riba itu kamu zinai makmu sendiri, tahu nggak? Langsung dia kaget. Dia nggak mau lagi. Alhamdulillah sekarang hidup nyaman, rizki halal, alhamdulillah. Rizki sama saja. Ini bukti, maksudnya saya dapati kenyataan hidup seperti itu. Hidup pilihan. Makanya hati-hati fitnah harta. Betapa banyak orang wanita karena fitnah harta akhirnya jadi model lah, memperlihatkan auratnya lah demi untuk dapat harta. Baik. Berikutnya di antara fitnah yang juga berbahaya yang harus kita waspadai adalah fitnah wanita. Ini luar biasa ini. Dan saya punya ceramah khusus baru-baru jadi upload, judulnya fitnah apa? Wanita. Jangan pernah menyepelekan fitnah wanita. Sudah banyak orang berguguran dari orang biasa sampai penuntut ilmu. Kalau fitnah wanita tidak membedakan antara yang tidak berjenggot maupun yang berjenggot, semuanya goyang. Luar biasa. Yang baru ngaji atau lama ngaji sama saja goyang. Di antara kisah menyedihkan, ini saya maksudnya bukan nakut-nakut, tapi kenyataan saya umroh dengan seseorang, usianya mungkin udah 55, mungkin ya, udah tua, 50 sampai 60. Bukan muda lagi, udah tua, mungkin 60-an. Dia bawa istrinya bercadar. Istrinya mungkin umurnya sudah sekitar itu juga ya. Punya anak udah besar-besar. Kita umroh, dia bilang sama saya, Ustaz, saya mau tanya, kenapa? Afwan Ustaz, ini istri saya itu, kenapa? Dia kemarin berzina Ustaz. Subhanallah. Saya bilang, berzina? Udah tua berzina? Iya berzina. Saya berzina. Dia belajar bahasa Arab Ustaz. Belajar bahasa Arab sama Ustaz. Terus namanya belajar bahasa Arab kan ada i'rab, ada tugas. Akhirnya japri dengan ustadznya. Akhirnya zina. Ini sudah tua. Tapi zina tidak mengenal apa? Umur. Sudah lama ngaji. Kemudian dia bilang, Ustaz, saya boleh ceraikan dia enggak? Subhanallah. Maksud saya, ini menyedihkan. Fitnah wanita luar biasa. Maka ikhwan dan akhwat, dan cerita banyak sekali. Nggak mungkin saya cerita di sini, nggak mungkin, banyak sekali. Dan saya bilang yang berguguran bukan cuma orang awam, orang udah ngaji juga. Bukan yang baru ngaji, yang lama ngaji juga berguguran. Fitnah wanita luar biasa. Oleh karenanya kita harus waspada, dan waspada kita harus ekstra terhadap fitnah wanita ya. Tidak ada cara lain kita terhindar dari fitnah wanita kecuali kita tidak membuka celah. Itu cara yang terbaik. Ya. Maka pertarungan kita dengan fitnah wanita cuma pandangan pertama, itu aja. Kapan kita tundukkan pandangan, selamat. Kapan kita lihat-lihat, tidak selamat. Ya. Kulul hawadithi mabda'uha minan nazar. Semua peristiwa-peristiwa buruk mulanya dari penglihatan. Wa mu'dhamun nari min mustasgharis syarar, dan api yang besar menyala bersambar berasal dari percikan-percikan api yang kecil. Kita cuma bertarung mengklik atau tidak. Kalau klik maka kita terjatuh dalam lautan maksiat, kalau tidak mengklik kita selamat. Ada akhwat kirim atau wanita penggoda kirim SMS, tinggal kirim WA, dibuka atau tidak, dibalas. Kalau dibalas selesai. Lelaki lemah. Selama Anda normal, Anda pasti lemah. Kecuali Anda enggak normal. Meskipun digoda Anda cantik, Anda tidak tergoda. Karena Anda tidak normal. Kalau Anda normal, pasti tergoda. Pasti tergoda. Makanya, kenapa Nabi Yusuf alaihissalam selamat? Bukannya Nabi Yusuf tidak tergoda, dia tergoda. Dia tergoda. Tapi apa kata Imra'atul Aziz? Walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam. Sungguh aku telah merayunya dan dia kekeh, tidak memberi celah sama sekali. Dia tidak kasih celah sama sekali. Tidak kasih celah. Kita ini binasa, sebagian kita binasa dalam fitnah wanita. Kenapa kita kasih celah? Sebagian wanita binasa dengan fitnah laki-laki. Kenapa? Karena kasih celah. Karena kasih celah.
Makanya Nabi Yusuf saja takut ketika dia dirayu oleh para wanita, dia berkata, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Ya Rabbku, aku lebih senang di penjara ya daripada dirayu oleh mereka, rayuan mereka. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Kalau kau tidak palingkan aku dari rayuan mereka, aku akan condong kepada mereka dan aku pasti bermaksiat. Yusuf alaihissalam tidak merasa dirinya saya tenang aja aman, dia enggak merasa aman. Dia bilang saya penjara aman, enggak ada perempuan di penjara, laki-laki semua. Kalau saya tidak dipalingkan, tidak di penjara, saya akan condong kepada mereka dan saya akan terjatuh. Apakah ada di antara kita merasa lebih soleh daripada Nabi Yusuf? Lebih bertakwa kepada Nabi Yusuf? Tidak ada. Tapi kenapa Nabi Yusuf selamat? Fasta'sam, dia kekeh, tidak mau kasih celah sama sekali. Sebagaimana Rasulullah sebutkan tentang Juraij al-Abid, sang ahli ibadah dari Bani Israel. Ketika dia diuji oleh seorang wanita, orang-orang hasad sama dia. Mereka bilang, bagaimana kita ngerusak Juraij ini, ahli ibadah. Maka ada seorang wanita pezina tercantik di zaman itu. Mungkin kalau hidup zaman sekarang, followernya paling banyak di IG ya. Maka dia berkata, Ana aftatinuhu lakum. Aku akan fitnah dia untuk kalian. Maka dia pun naik ke kuilnya Juraij. Kemudian dia panggil-panggil, ya Juraij, ya Juraij. Kalau bahasa kita, Ustaz, Ustaz, sebentar Ustaz. Ustaz kok gitu sih, kaku banget. Tapi kata Nabi SAW mensifati Juraij, walam yaltafit ilaiha. Dia tidak tengok sama sekali. Itu begini selamat. Walam yaltafit ilaiha. Dia tidak tengok sama sekali. Kalau tengok selesai, kita laki-laki. Antum normal enggak? Enggak tahu, belum tentu. Kalau normal lihat cewek pasti tertarik, pasti. Enggak usah ceweknya cantik-cantik. Lebih cantik istri kita aja kita bisa tergoda, iya enggak? Karena laki-laki terkadang pengen varian-varian. Ada ceramah Ustaz satu. Saya nukil aja ceramah di Ustaz Abdul Hakim Abdad hafizahullah. Lihat ceramah dia tentang kata dia. Saya tadi malam saya dengar, saya ketawa ya. Kata beliau, dada lelaki itu lebih luas, lebih dalam dari dada wanita. Kenapa? Lebih menerima cinta, lebih luas cintanya. Kata dia, dalilnya apa? Dalilnya apa? Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Nikahilah 2, 3, 4. Artinya laki-laki luas, siap menerima 2, 3, 4. Antum lihat di YouTube deh. Kata Ustaz Abdul Hakim Abdad, kalau ada yang bilang hanya kau istriku, emak sama dia, bohong kata. Lucu, saya dengar saya lucu kata. Laki-laki, kata Ustaz Abdul Hakim Abdad hafizahullah, lihat sini jatuh cinta, lihat situ jatuh cinta. Iman, cinta seluas lautan, berbagi-bagi cukup. Oleh karenanya jangan buka pintu ini. Jangan bilang istri saya sudah cantik, 1 rasa 4. Bohong. Ente laki-laki, kecuali ente enggak normal. Jangan buka-buka. Dan setan membisikin, ente bisa jatuh cinta kapan saja. Bisa jatuhnya kapan saja. Betapa banyak orang tidak mikir, perempuan dia cocok dengan istrinya, tiba-tiba dia dengar cinta pertamanya dicerai sama suaminya, goyang hatinya. Setan ingatkan lagi masa lalu. Laki-laki lemah. Laki-laki lemah. Makanya jangan buka-buka pintu ini. Jangan buka-buka pintu ini. Caranya gimana? Fasta'sam. Jangan kasih celah. Kalau ada akhwat WA sama antum ya sudah, terima kasih. Cukup begitu. Berapa bang harganya? 200.000. 10.000 ngawur. Jangan. Kurangi dong mas. Hihihi. Hehehe. Aduh. Goyang jenggot ente kalau punya jenggot. Dan ini bukan main-main, banyak orang udah berguguran, banyak. Sampai ada akhwat kurang ajar sama penuntut ilmu, ya kemudian di screenshot. Nih bukti penuntut ilmu juga berguguran. Ada dulu teman istri saya, ya agak terkenal. Dia bilang sama istri saya, itu ada penuntut ilmu, jam 3:30 malam, ukhti bangun sholat malam. Terfitnah. Ngapain ente bangunkan perempuan? Bukan apa-apa ente. Ukhti jangan lupa sholat malam di WA jam 3:30.
Ya akhi, buat apa? Terfitnah enggak itu? Terfitnah. Udahlah, ceritanya banyak. Makanya jangan pernah laki-laki maupun perempuan semuanya bisa terfitnah. Dengan adanya medsos, melihat ini melihat anu, cinta bisa jatuh kapan saja. Hati-hati. Berikutnya, di antara fitnah yang tersebar sekarang adalah fitnah popularitas. Fitnah popularitas. Ustaz. Saya sampai jam berapa? Terserah. Sampai zuhur. Jangan. Taib, hati-hati fitnah popularitas. Ya. Ya. Ingin dihormati, ingin diakui, ingin ini semua fitnah, ya. Ma dhi'bani ja'ian ursila fi ghanamin. Ya. Kata Nabi SAW, tidaklah dua ekor serigala yang dalam kondisi lapar dikirimkan pada sekelompok kambing, bi'afsadalaha, lebih merusak agama seorang, ya, daripada keinginannya untuk harta dan syaraf lidini, ya. Dan ingin kemuliaan merusak agamanya, ya. Jadi lebih merusak. Ada kata Nabi SAW, ada 2 ekor serigala dikirim pada sekelompok kambing. Kalau serigala dikirim kambing pasti rusak enggak? Harus. Apalagi seriganya lapar. Nabi gambar ini kerusakan pasti terjadi. Demikian juga hirs ar-rajul, ya, keinginan seorang untuk mendapatkan harta wasyaraf dan untuk mendapatkan kemuliaan. Ini juga sangat mudah merusak agama seseorang. Di antaranya asyaraf, ingin kemuliaan, ingin diakui, ingin ini zaman sekarang seorang banyak ingin diakui. Di antara bentuk ingin diakui adalah dengan menampakkan amal soleh. Makanya Imam Al-Ghazali rahimahullah ketika menyebutkan tentang definisi riya, dia mengatakan memperlihatkan amal soleh li talabil manzila fi qulubil khalq, untuk mencari kedudukan di hati manusia, hati orang. Tapi saya kenapa cerita saya baru habis haji, baru habis umrah, saya cerita sama dia supaya dia ngakui saya, ya enggak? Itulah namanya riya. Suma atau riya, memperceritakan atau menampakkan. Saya kenapa cerita saya kemarin baru bangun masjid kepada si fulan, supaya dia akui siapa saya. Namanya talabul manzilah fi qulubil khalq, mencari kedudukan di hati manusia. Dan ini sangat merusak tadi kata Nabi. Lebih rusak daripada kalau kita lepas 2 ekor serigala lapar kepada kambing. Kambing pasti disikat sama 2 serigala tersebut. Itu kerusakannya masih kecil, lebih parah gara-gara orang ingin dimuliakan bisa rusak agamanya. Sehingga dia riya, sehingga dia pamer, ya, gara-gara tolabul manzilah. Ingin jadi bahan pembicaraan, jadi buah bibir, ingin selalu diperhatikan oleh masyarakat. Bukankah Nabi SAW, man talabal ilma, ya, liumariya bihi sufaha, wa liyujariya bihi ulama, wa liyasrifa wujuhan nasi ilaih. Siapa yang menuntut ilmu supaya bisa mendebati orang bodoh, supaya bisa disejajarkan dengan ulama, supaya menarik perhatian masyarakat kepada dia, maka haram baginya surga, masuk neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mengerikan zaman sekarang. Sekarang fitnah medsos, orang sibuk pamer kegiatannya. Supaya apa? Supaya jadi perhatian. Lagi jalan sama istrinya mesra. Masya Allah, Masya Allah, Allah barik fiik. Jempol kaki, jempol tangan semua. Kalau lagi ngomel istrinya tidak live. Kamu goblok gembrot, nggak pernah di live kan. Ketika lagi suapin istrinya, lagi suapin. Lagi ibadah, mamer. Hai guys, gue lagi dakwah di belantara Afrika guys, banyak singa guys. Maksudnya apa? Maksudnya apa begitu? Mungkin dia ikhlas, antum jangan ikut-ikutan. Ya, mungkin dia ikhlas, antum jangan, antum baru ngaji. Kita yang sudah ngaji lama, jadi ustaz takut riya. Kita ini siapa? Para salaf yang amal mereka luar biasa, ketakwaan mereka luar biasa. Mereka takut riya, mereka salaf. Mereka sembunyikan amal mereka. Sebisa mungkin mereka sembunyikan amal mereka. Mereka takut riya, mereka tidak mau spekulasi amalnya diterima atau tidak. Ini kita kayaknya salaf aja yang takut, saya nggak perlu takut. Semua amal soleh kita ceritakan. Bantu orang kita ceritakan, kita live kan. Lagi sholat duha.
Guys, inilah kebiasaan Ustaz kita kalau duha dia salat duha. Bagaimana Ustaz? Sunnah Nabi, sunnah Nabi. Hati-hati. Fitnah luar biasa. Antum tidak perlu terkenal di alam semesta, dia terkenal di langit. Ya. Dalam hidup ini ada dua kecanduan. Kecanduan pamer amal soleh, kecanduan menyembunyikan amal soleh. Tinggal pilih, akan timbul kecanduan dua-duanya. Itu tinggal pilih. Tinggal pilih. Orang yang paling bahagia yang kecanduan menyembunyikan amal soleh. Dia terbiasa dengan diketahui Allah, dia bahagia. Kalau orang candu ingin pamer, dia sibuk. Tiap hari harus bikin ini, harus bikin konten, harus bikin status tiap hari. Kalau enggak dia gelisah. Hari ini belum ada yang like, gelisah dia. Itu terbawa sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit ke bawah. Maka fitnah popularitas ini sangat berbahaya yang dulu ditakuti oleh para salaf. Tapi fitnah banyak ya. Fitnah yang kemudian sampai pada pertumpahan darah, fitnah demonstrasi, fitnah macam-macam, fitnah maki-maki orang. Dan mungkin terjadi di zaman kita atau sudah terjadi atau akan terjadi. Saya tidak akan mendetailkan fitnah tersebut, tapi fitnah itu macam-macam. Sampai ada fitnah sampai pertumpahan darah, fitnah kekuasaan, fitnah itu banyak. Ya, fitnah itu banyak. Nah, di akhir pembahasan saya ingin menyampaikan beberapa poin yang disebut oleh Nabi SAW cara untuk menghindarkan fitnah. Pertama, catat. Ya. Ketika Rasulullah SAW ditanya, "Qultu ya Rasulullah, man najat? Bagaimana cara selamat? Ya, selamat dari fitnah." Kata Nabi, "Amsik alaika lisanak." Tahan lisanmu, jangan banyak ngomong. Jangan suka komentar. Biarkan yang komentar ahlinya. Antum enggak usah komentar. Enggak usah apa kok? Komentar. Ya. Ini yang pertama. Wal yasaka baituka. Jadikanlah tempat rumah luas. Yaitu jangan sering keluar kecuali kalau ada keperluan. Jangan suka keluar kecuali ada keperluan. Wabki ala khati'atik. Tangisilah dosa-dosamu. Sering kita evaluasi. Ya Allah, saya hari ini. Saya masih nonton film Korea, ya Allah. Saya masih nonton film India. Saya masih lihat cewek, saya masih ini nangis ini. Hari ini saya terlambat salat subuh, ya Allah. Itu wabki ala khati'atik. Itu buat kau selamat. Buat kau selamat. Ini di antara solusi yang Rasulullah ajarkan dalam hadis yang lain dari kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumun nas qad marajat uhuduhum wa khafat amanatum wa kanu hakadha." Lihat orang sudah enggak amanah, sudah carut-marut, tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Maka apa solusinya? Kata Nabi SAW, ilzam baitik. Selinglah di rumahmu. Jangan terlalu ikut urusan apa? Orang. Wa amlik alaika lisanak. Jangan suka komentar. Wa khudh ma ta'rif wa da' ma tunkir. Yang kau tahu benar lakukan, yang kau tahu salah tinggalkan. Jangan coba-coba. Wa alaika bi amri khassati nafsik. Sibuk dengan privasimu. Sibuk dengan privasimu. Wa da'anka amrul ammah. Jangan sibuk dengan urusan banyak orang. Ente privasi banyak sekali yang antum urus. Istri ente belum selesai tugas, belum belum didakwahi dengan baik, belum dididik dengan baik. Anak-anak masih ada yang belum berjilbab, masih malas-malasan salat subuh. Antum aja Quran masih 3 kul doang, belum ditambah-tambah. Masih banyak, belajar masih belum jelas. Bahasa Arab belum bisa, kalah sama anak-anak di Madinah masih kecil sudah bisa bahasa Arab. Ya akhi. Masih banyak kita ngurus diri kita, masih banyak dagangan, masih banyak syubhat harus kita bersihkan. Mengurus orang kita saja urusannya masih belum selesai. Masih belum selesai. Kita ini masalahnya sukanya kepo. Kepo itu sumber fitnah. Semua, saya tidak bilang, saya bilang kita, saya juga. Ini sifat manusia, sukanya apa? Kepo, pingin tahu, pingin tahu, pingin tahu, pingin tahu. Saya katakan sama antum, kalau ada di zaman sekarang, ada seorang, dia kerjaannya, dia datang sama kita, lagi ngobrolin apa dong? Boleh nimbrung dong? Oh enggak begitu. Setelah dia pergi ke tempat sebelah, ibu-ibu lagi duduk, ibu-ibu lagi ngobrol apa sih? Oh enggak, harusnya enggak begitu. Pergi ke orang jualan, lagi belanja apa sih? Ada orang ribut, lagi ribut apa sih? Kira-kira orang seperti ini orang apa itu? Orang gila enggak? Hah? Ketemu orang itu kepingin tahu semua, orang gila enggak? Itulah sebagian kita, ngeklik-ngeklik itu kan seperti itu. Cuma dunia maya, paham? Bedanya dia dengan sebagian kita apa? Itu offline, ini online. Pingin tahu urusan orang, ngeklik. Terus komentar. Sama aja kan lagi masalah apa sih? Komentar. Cuma itu offline, ini online. Itulah hakikat sebagian kita. Saya tidak bilang semua kita karena tidak semua begitu. Jadi sibuk ngurusin orang.
Bagaimana tidak terfitnah? Bagaimana hati tidak rusak? Tahu ini ribut, itu ribut, ini sama istrinya ribut. Hati rusak. Yang harusnya hati diisi dengan ketakwaan, tafsir ayat, ilmu. Akhirnya isi dengan urusan orang, isi dengan keburukan orang, isi dengan maki orang. Akhirnya terfitnah. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kata Nabi, di antara keelokan Islam seorang meninggalkan yang bukan apa? Urusannya. Meninggalkan yang bukan urusannya. Nah, kita mengurusin semua urusan orang. Inilah medsos ini luar biasa. Kalau urusan itu penting, kita enggak ngelik pun orang akan kasih tahu kita. Kita tahu ini itu, semua tahu. Politik pakar, urusan artis pakar, kriminal pakar, tahu semua. Tanya ayat enggak ngerti. Liga bola semuanya hafal. Biografi Ronaldo, Ronaldinho, siapa lagi? Hafal. Tanya Abu Bakar enggak ngerti. Terus bukan terfitnah, terfitnah itu namanya. Ini solusi dari Nabi, terserah mau lakukan atau tidak. Di antara solusi yang ditawarkan oleh Nabi SAW adalah sibuk beribadah ketika fitnah. Kata Nabi SAW, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Beribadah ketika timbul fitnah seperti sedang berhijrah kepadaku. Kenapa? Karena ketika fitnah orang banyak ingin lihat fitnah, kepo. Kamu tidak. Karena itu buang-buang umur, buang-buang waktu, buang-buang energi. Energi antum habiskan untuk nuntut ilmu, untuk ibadah, berbakti sama orang tua, ngurusin anak, ngurusin istri. Disitulah kebahagiaan. Antum kira bahagia ngurusin orang, ente ngobrol sama istri bahagia enggak? Apalagi istri ini, istri itu, istri bercanda. Jadi maksud saya ngurusin keluarga udah senang bahagia, ngurusin orang enggak bahagia. Ente bangun malam, salat malam menangis bahagia, ente ngurusin anak bahagia. Ngurusin orang mana mau bikin bahagia? Hati carut marut, isinya kemarahan, kedongkolan, kesedihan, jengkel, macam-macam. Oleh karenanya sibuk dengan beribadah. Pastikan di zaman fitnah kita ada waktu salat duha, ada waktu salat malam, ada zikir pagi petang, ada waktu sehari kita baca Al-Quran. Itulah pahalanya besar di zaman fitnah. Orang semua sedang sibuk menganalisa, terjadi ini, analisa begini, biarin mereka menganalisa. Antum analisa pun enggak ada yang dengar, paham? Udah sibuk yang lain aja. Ada ahlinya masing-masing. Tapi di antara solusi yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam menghadapi fitnah adalah memperbaiki iman dan berakhlak mulia. Kata Rasulullah SAW, "Fataji'u fitanun, fayaqulul muslim, hadhi muhlikati, thumma tankashif." Datang sebuah fitnah sangat besar sampai seorang mukmin berkata, saya binasa. Ternyata fitnah tersebut hilang. Wataji'ul fitan, datang fitnah lagi. Fayuraqiqu ba'daha ba'dan, datang fitnah yang lebih dahsyat sehingga fitnah sebelumnya kelihatannya lebih kecil, saking lebih dahsyatnya. Sekarang dulu orang kalau mungkin zaman dulu bicara sama perempuan, mungkin kok perempuan, sekarang itu ringan. Sekarang video call sama perempuan lebih dahsyat dan sudah biasa. Sehingga fitnah yang terdulu terasa ringan. Fataji'ul fitanu fayaqulul mu'min hadhi, datang fitnah kemudian sekali ini saya binasa, tidak bisa selamat lagi. Kemudian Rasulullah kasih solusi. Kata Rasulullah SAW, man ahabba an yuzazaha anin nar wa udkhilal jannata falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Solusi kalau ada fitnah dan akhirnya fitnah itu bisa membunuhmu, bagaimana kau selamat? Jika kau ingin selamat dari neraka dan masuk surga, datanglah kematianmu dalam kondisi kau beriman kepada Allah dan hari akhirat. Sibuk belajar iman kepada Allah, sibuk tawakal, husnuzan kepada Allah, sifat-sifat Allah pelajari, di situ kebahagiaan. Tauhid rububiyah, uluhiyah, semua sifat belajar. Belajar tentang iman kepada hari akhirat, ada hisab, ada mizan, ya, ada haud, ya, ada sirat, ada qantarah, belajar. Semakin menguatkan iman kita kepada hari akhirat. Ini solusi agar kita selamat dari fitnah. Yang kedua kata Nabi, wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Bersikaplah kepada orang lain dengan sikap yang kau suka dilakukan pada dirimu. Jadikan pedoman hidup. Kalau sikap sama istri, seandainya saya jadi istri saya pinginnya diapain? Pinginnya diapain kalau jadi istri? Kira-kira istri maunya diapain?
Dibelikan emas. Ya belikan emas lah kalau begitu. Kalau saya jadi anak pinginnya apa? Tentu kalau saya jadi anak saya masih ingat. Saya pingin kalau telepon bapak, bapak angkat. Saya pingin kalau ngobrol, bapak mau ngobrol. Saya ingin liburan sama bapak saya, sama abi saya. Iya tidak? Anak pinginnya begitu enggak? Ya lakukan terhadap anak. Berarti kita berakhlak mulia sama anak. Ada sekelompok anak-anak main. Bapaknya di situ. Lihat. Bapaknya bosan, akhirnya bapaknya keluar. Anaknya bilang, "Abi mau kemana?" "Abi di sini aja, kita sudah senang. Abi di sini aja. Keberadaan Abi bersama kami sudah buat kami bahagia." Terus sebagian kita sibuk urus sana, urus ini, enggak pernah memberikan hak anak-anak. Oleh karenanya, berusaha kita bersikap. Kalau kita punya sikap sama supir, kira-kira kalau saya jadi supir, senang enggak saya digitukan sama bos saya? Kalau senang lakukan, kalau enggak jangan. Seandainya kita di posisi supir tersebut, kira-kira bagus enggak seperti itu? Bibi, pembantu kita, coba kita jadi posisi dia. Selalu kita begitu, itu jalan selamat dari fitnah, kata Nabi SAW. Wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Lakukanlah kepada manusia apa yang kau suka dilakukan untuk dirimu. Yang terakhir, jangan pernah kepo terhadap fitnah, kata Nabi SAW. Hasilnya satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun minal mashi wal mashi fiha khairun minas sa'i. Man yushrif laha tastashrifhu. Sungguhnya akan datang fitnah-fitnah yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Kenapa? Kalau duduk dia enggak lihat ya, tapi kalau berdiri semakin lihat. Yang berdiri terhadap fitnah lebih baik daripada yang berjalan menuju fitnah. Yang berjalan masih mending daripada yang berlari menuju fitnah. Siapa yang mencoba-coba ingin tahu fitnah, tastasrifu, maka akan didominasi oleh fitnah tersebut. Maka jalan keluar kalau ada fitnah enggak usah perlu tahu. Demi Allah, hidup kita lebih bahagia kalau tidak tahu banyak urusan orang. Demi Allah, hidup kita bahagia kalau enggak terlalu banyak tahu tentang medsos. Tidak semua di medsos banyak yang bermanfaat, tapi yang tidak bermanfaat lebih apa? Lebih banyak. Kalau kita habiskan waktu lihat medsos, udah kita enggak bahagia. Tidak ada waktu buat istri, tidak ada waktu buat anak, tidak ada waktu untuk baca Quran, tidak ada waktu untuk zikir pagi petang. Sibuk lihat medsos, tidak sengaja ngeklik setengah jam sendiri. Coba kita baca Al-Quran, mungkin sudah berapa ayat kita baca. Demikian saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah menjaga kita dari fitnah dan semoga Allah mahfudkan kita di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala.